Halo semuanya, perkenalkan nama saya sama Yonatan Persejati, NIM 2143026 dari jurusan Farmasi Universitas Advent Indonesia. Di sini saya hendak membagikan informasi mengenai reading report yang saya lakukan pada satu artikel yang saya ambil dari World Economic Forum. Artikel yang akan saya bahas berjudul Why Precision Medicine Won't Transform Healthcare, but Governance Could. Atau dalam bahasa Indonesianya, mengapa pengobatan presisi tidak akan mengubah perawatan kesehatan, tapi tata kelola bisa. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu precision medicine. Precision medicine, atau juga lebih dikenal dalam bahasa Indonesia dengan pengobatan presisi, merujuk pada pendekatan medis yang mempertimbangkan perbedaan individual dalam genetika, lingkungan, dan gaya hidup saat menentukan pengobatan yang paling efektif untuk pasien. Konsep ini bertujuan untuk mengubah pendekatan medis dari satu ukuran untuk semua pasien menjadi pendekatan yang disesuaikan secara individual. Precision medicine menggabungkan informasi tentang genom individu, ekspresi gen, profil protein, dan faktor lingkungan untuk membuat diagnosis yang lebih akurat dan memilih pengobatan yang tepat. Dengan memahami variabilitas genetik antar individu, precision medicine bertujuan untuk memprediksi risiko penyakit, mengembangkan strategi pencegahan yang disesuaikan, dan memberikan pengobatan yang lebih efektif. Para pakar global dari berbagai bidang dalam industri perawatan kesehatan telah menyampaikan pesan bahwa pengobatan presisi dapat mengalami perkembangan yang signifikan di era pasca COVID. Namun, mereka menekankan bahwa tantangan yang ada, seperti akses data lintas batas, pengembangan teknologi yang etis, kebijakan data genomik, dan kelayakan pengembangan diagnostik, harus diatasi terlebih dahulu. Dewan Revolusi Industri keempat, Forum Ekonomi Dunia, telah mempertimbangkan hambatan-hambatan ini selama tahun terakhir dan menyimpulkan bahwa kendala utama terletak pada aspek kebijakan dan tata kelola. Mereka mengidentifikasi perlunya undang-undang dan standar yang jelas untuk mengatur aktivitas perusahaan, pemerintah, dan organisasi internasional dalam menerapkan pengobatan presisi. Para anggota dewan yang terdiri dari para ahli menyoroti kebutuhan mendesak untuk adaptasi sistem perawatan kesehatan dan kebijakan yang dapat mempercepat peralihan menuju pengobatan presisi. Dalam pernyataan visi pengobatan presisi yang baru dirilis, mereka menekankan bahwa lebih dari separuh populasi dunia masih tidak memiliki akses terhadap pengobatan presisi dan keuntungannya. Dewan tersebut menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kemampuan negara dan populasi untuk bergabung dengan gerakan global yang mengarah pada pendekatan personal dan terarah dalam penyaringan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan penyembuhan penyakit. Ini dianggap penting dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan termasuk kanker, krisis COVID-19 yang sedang berlangsung. Yang pertama adalah buka kunci data. Kurangnya interoperabilitas data merupakan hambatan utama dalam mencapai potensi pengobatan presisi. Interoperabilitas data mengacu pada kemampuan berbagai program untuk bertukar data dalam format yang seragam, tanpa adanya standar internasional untuk data genomik. Integrasi data penanda genetik ke dalam catatan pasien menjadi tidak mungkin, sehingga sulit bagi peneliti untuk memahami mengapa beberapa individu atau populasi lebih rentan terhadap COVID-19. Kurangnya interoperabilitas data juga menghambat analisis data skala besar untuk melacak dan memahami penyebaran COVID-19 serta menyesuaikan perawatan pasien dalam menghadapi pandemi. Inklusi etis bagi populasi yang rentan. COVID-19 telah menyoroti pentingnya pedoman etika dalam memandu pengembangan dan penyebaran teknologi yang inklusif seperti pengobatan presisi. WHO menekankan perlunya melindungi kelompok rentan termasuk wanita hamil, minoritas, anak-anak di dalam penelitian COVID-19. Pentingnya keterwakilan yang memadai dalam penelitian juga ditekankan, terutama dalam hal jenis kelamin dan etnis. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa pengembangan pengobatan presisi harus mencerminkan kebutuhan populasi di luar Eropa dan Amerika Utara. Anggota dewan khawatir bahwa banyak pengobatan dan diagnosis pengobatan presisi yang mungkin tidak berfungsi dengan baik ketika diterapkan pada populasi di seluruh dunia yang membutuhkan perawatan kesehatan berkualitas tinggi. Dengan memprioritaskan inklusivitas
dan keterwakilan dalam penelitian medis, kita dapat mengoptimalkan kemajuan pengobatan presisi untuk menyediakan perawatan kesehatan berkualitas tinggi bagi semua populasi yang membutuhkan. Membayar harga yang wajar untuk diagnostik. Bidang diagnostik menghadapi tantangan yang meliputi kurangnya pendanaan, regulasi yang membingungkan, dan siklus ekonomi yang tidak stabil. Model bisnis yang tidak mendukung investasi berkelanjutan dan penelitian dan teknologi diagnostik, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun diagnostik mempengaruhi 70% keputusan perawatan kesehatan, hanya menyumbang 2% dari pengeluaran perawatan kesehatan di Amerika Serikat. Diperlukan pergeseran dalam proposisi nilai dan model penetapan harga diagnostik agar mencerminkan peran pentingnya dalam perjalanan perawatan kesehatan. Pengembangan alat diagnostik yang canggih dan ketersediaan yang lebih luas menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pencegahan, pengobatan, dan penyembuhan penyakit. Pernyataan visi Dewan Pengobatan Presisi Global untuk pengobatan presisi disajikan dalam bentuk dokumen studi kasus dan panduan untuk mengatasi kesenjangan tata kelola dalam pengembangan pengobatan presisi. Dokumen tersebut menggarisbawahi pentingnya membangun kepercayaan, meningkatkan akses terapi presisi, dan mengatur sistem regulasi terkait privasi dan kepemilikan data genomik. Dengan adanya panduan ini, komunitas global dapat bersatu untuk menciptakan solusi baru dan mengubah paradigma perawatan kesehatan menuju pendekatan yang lebih presisi dan efektif, termasuk dalam penanganan COVID-19 secara etis dan terkoordinasi. Akhir kata sekian dan terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe.